hari ini rekan-rekan mahasiswa dan hari ini berkumpul ketua kelompok di Zoom ada 29 ya. Jadi kurang lebih ada beberapa yang akan bersama dengan ketua kelompok, tidak hanya ketua kelompok tapi ada anggota ya. Hari ini kesekian kali kami koordinasi karena sejatinya keberhasilan dari kegiatan salah satunya adalah koordinasi yang efektif, efisien, dan continuous ya. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan itu by design dan tidak ada mispersepsi yang terlalu banyak. Sehingga nanti kami agendakan paling tidak sesuai kebutuhan ya, bisa 1 minggu sekali, bisa 2 minggu sekali. Kalau banyak pertanyaan yang kemudian muncul ke LPPM, kita akan segera mengklarifikasinya dan menyelesaikannya dalam forum Zoom. Sehingga kita sama-sama bisa. Nah, terkait kegiatan yang kita lakukan hari ini, tadi pagi kami sudah berkumpul dengan rekan-rekan dosen pembimbing lapangan. Kita menyamakan persepsi apa yang boleh dan apa yang tidak, apa yang seharusnya dan apa yang sebaiknya tidak. Jadi kurang lebih kami sudah satu persepsi dengan rekan-rekan DPL yang akan mendampingi rekan-rekan mahasiswa di dalam implementasi kegiatan Project MBKM. Pertama, ada 4 poin penting ya yang akan kami sampaikan. 4 poin penting itu adalah 4 poin yang mendasari kegiatan ini berlangsung. Jadi yang pertama, secara terminologi rekan-rekan mahasiswa, apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari 8 proyek MBKM yang berbeda. Jadi kegiatan MBKM di tingkatan universitas itu kan ada 8 model ya. Salah satunya adalah membangun desa. Maka terminologi yang kita gunakan saat ini bukan lagi KKN yang sifatnya pengabdian atau bukan juga penelitian. Jadi nanti kalau rekan-rekan membuat banner, rekan-rekan membuat poster itu tolong nanti yang disampaikan adalah namanya proyek MBKM. Nah, kenapa kok terminologinya itu yang kita pakai bukan lagi pengabdian? Jadi ini berangkat dari istilah yang digunakan. Jadi kegiatan kita ini adalah embrio pertama dari kegiatan yang diinisiasi oleh Universitas Tidar ya. Jadi setiap universitas itu ada KPI, namanya Key Performance Index, atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh sebuah universitas. Itu sama dengan kira-kira mahasiswa dengan beberapa hal yang harus dilakukan. Salah satunya misalkan syarat lulusnya harus ada skripsi dan lain sebagainya. Jadi MBKM ini menjadi tugas khusus dari Universitas Tidar. Dan ini sedikit berbeda dengan KKN biasa. Kenapa kok penyebutannya nggak KKN saja? Ini sedikit berbeda dari KKN biasanya. Kalau kalian cermati, kenapa pada saat kalian pembekalan, misalkan di pembekalan tanggal 24 hari Kamis, ketua kelompok bersama dengan kepala desa, itu ada konsumsi kue dan makan termasuk pada saat pembekalan kemarin gitu ya. Kok bisa? Kalau KKN reguler nggak bisa. KKN reguler itu seperti kuliah, namanya aja KKN kan, kuliah kerjanya. Kayak kalian kuliah, masa kuliah itu kalian dikasih makan, dikasih minum kan juga enggak. Tidak ada konsumsi. Karena istilah yang digunakan adalah KKN, kuliah kerja nyata. Seperti kalian kuliah pada umumnya, yang anak-anak akuntansi, ono kuliah yang berhubungan dengan akuntansi, itu tidak ada konsumsi, tidak ada makan yang diberikan. Tapi karena menggunakan istilah proyek MBKM dan ini adalah penugasan khusus yang harus dilakukan oleh Universitas Tidar, maka komponen itu kemarin bisa dikeluarkan. Jadi dengan komponen proyek MBKM ini, justru kegiatan yang kalian lakukan itu bisa mendapatkan support. Nah, itu prinsip dan terminologi yang kita gunakan. Jadi mulai dari saat ini, nanti kalau
kita menggunakan flyer, kita menggunakan poster, atau kalian membutuhkan banner pada saat kegiatan, tolong digunakan proyek istilah Project MBKM. Sehingga fleksibilitas anggaran itu akan berbeda dengan KKN reguler pada umumnya yang tidak ada support pendanaan dari lembaga. Nah, kemudian beda dari itu, rekan-rekan mahasiswa, ada lagi support yang diberikan oleh Universitas Tidar yang dititipkan lewat LPPM, yaitu ada konsumsi bagi orang-orang yang akan datang di dalam kegiatan pembekalan, bukan pembekalan ya, pemberdayaan pada masyarakat yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa. Biasanya kalau KKN reguler, kalau kita mengundang masyarakat, yaitu kita ngundang aja, nggak ada konsumsi, ya lawaran aja ya. Karena kita sifatnya membantu pemberdayaan. Tapi dengan proyek MBKM ini, seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dari LPPM pada saat di Wisma Sejahtera kemarin, itu kan ada tiga tuh. Ada makan, kue itu sebanyak dua kali dengan jumlah kuantiti sekitar 50 ya. Jadi asumsinya kalian menginisiasi sebuah kegiatan, kemudian mengundang masyarakat, mengundang siapa saja yang menurut kalian perlu diundang. Pengalaman selama ini di desa itu tidak mudah untuk mengumpulkan sejumlah 50 orang. Seandainya, Pak, kami mengundang, tapi kami hanya sanggup berdasarkan list yang kami buat itu hanya 30 orang. Ya nggak ada masalah. Nanti kalian per kelompok akan ada link yang dibuat dari LPPM untuk eh, mengusulkan kapan akan melakukan kegiatan yang mengundang sejumlah orang. Pagu maksimal itu adalah 3 kali kegiatan, 50 kue, satu kegiatan, dua kegiatan yang lain. Ada tiga ya, satu, dua, tiga kegiatan. Ini saya ibaratkan gambarannya. Satu kegiatan itu 50 kue, satu kegiatan lagi 50 kue, dan satu kegiatan lagi 50 porsi makan. Nah, ini adalah keuangan negara. Jadi uangnya itu adalah uang negara. Nah, uang negara itu rata-rata semua prinsipnya adalah reimburse. Jadi kita belanja dulu, baru diganti oleh negara. Itu sistemnya. Kemarin kita sudah diskusi, karena ini sifat pendanaannya gede. Jadi kalau pendanaan makan itu kan gede ya. Kalau sejumlah 50 itu kalian habis-habis jutaan. Maka kemarin ada inisiasi, kita akan menggunakan pihak ketiga menyiapkan itu. Jadi makanya kenapa kok kalian diminta untuk mengisi jadwal kapan akan ada pelatihan atau ada pemberdayaan yang sejumlahnya 50, 50, dan 50 tadi. Itu maksimal. Kalau seandainya kalian sanggup hanya 30 atau 20 ya dan nggak ada masalah. Nanti silakan ditulis dan pemesanannya disesuaikan dengan jumlah yang hadir. Nah, kemudian setelah mengisi link, jadi misalkan kalian akan melakukan kegiatan 2 minggu lagi mulai dari sekarang ya. Jadi minggu awal kami harap rekan-rekan mahasiswa di minggu awal ini fokus untuk perencanaan kegiatan dan finalisasi kegiatan. Meskipun kemarin tanggal 24 itu sudah ada pembekalan bersama dengan kepala desa, tapi perlu finalisasi ya. Nah, penghitungan jumlah jam untuk kegiatan semuanya itu adalah 453 jam. Ini jumlah angka yang besar karena kalian dikonversi menjadi 10 SKS. Dan itu kunci utama untuk prodi bisa mengkonversi kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi 453 jam. 453 jam itu menyangkut pembekalan diasumsikan 50 jam. Mulai dari tanggal 24 kemarin, tanggal 26, secara kegiatan itu 8 jam, ada 16 jam kegiatan. Dan diminta untuk intensif berkomunikasi dengan dosen pembimbing, konsultasi, datang ke desa, survei lagi, diskusi lagi. Sehingga dihargai
kemarin sekitar 50 jam untuk proses di awal. Jadi 453 jam itu menyangkut satu kegiatan persiapan di depan. Kemudian pelaksanaan kita hitung. Kalau mulai tanggal 26 itu kalian terjun, dan kemudian di tanggal 7 Desember itu kalian ditarik, dan setiap hari, jadi kita kan harus mengejar keterpenuhan 453 jam. Di universitas itu ada unit yang bertugas untuk menjaga kualitas dari proses pembelajaran. Karena kalian dihargai 10 SKS, tentu kegiatannya, jam belajarnya tidak boleh kurang dari itu. Maka kalau kita hitung setiap hari, mulai tanggal 26 kemarin sampai dengan tanggal 7 Desember, asumsinya itu setiap hari datang. Jadi saran kami, kegiatannya itu memang secara kegiatan bisa kita kejar di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Seperti PPK Ormawa pada umumnya. Tapi yang perlu diperhitungkan, jumlah jam kalau bisa yang tidak kuliah atau on off, sebagian dari kalian itu bisa datang ke desa. Jadi misalkan hari ini ya, hari Selasa, ada yang free tidak kuliah. Kalian kalau kemarin itu beberapa sudah ada yang tempat kami ya, diskusi itu sudah ada beberapa yang dapat posko. Nah, kalian ke posko memverifikasi informasi, memverifikasi berita, mempersiapkan. Sehingga jumlah jamnya nanti tidak ada permasalahan. Dan jumlah jam itu kan nanti dihitung juga ada rundown kegiatan dan ada bukti fisik, foto, dan lain sebagainya ya. Itu saya harap kita tidak lengah di jumlah jam. Karena bagaimanapun 10 SKS itu relatif panjang. 10 SKS itu kalau satu mata kuliah saja ada 16 kali pertemuan bersama dengan UTS dan UAS, tentu kan ini angkanya cukup besar ya. Jadi nanti yang perlu kita antisipasi, kita bisa mempertimbangkan. Jadi untuk datang ke desa itu tidak harus semuanya datang totalitas gitu ya. Yang penting di kelompokmu itu ada representasi yang datang di sana. Jadi waktu penghitungannya bisa. Secara normatif kemarin sudah menyampaikan beberapa bahwa mereka akan datang bersamaan di Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, itu nggak ada masalah. Tapi di hari-hari yang lain tetap harus kita isi secara on-off. Jadi ada yang datang dan kemudian mempertanggungjawabkan jumlah jam yang sudah kita susun. Dan nanti mulai tanggal 7 pada saat penarikan oleh DPL, itu ada waktu 2 minggu untuk kalian mempersiapkan 4 komponen luaran, seperti media digital yang kita wartakan ya. Jadi kayak membuat berita di koran online atau media sosial. Kemudian yang kedua, membuat seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari Bidang 3 kemarin, pra-proposal PPK Ormawa. Kemudian jurnal CSPE dan poster. Jurnal CSPE itu jurnal pengabdian. Jadi di ending itu ada jurnal pengabdian. Ada empat, paling tidak ada 4 luaran yang dituntut dari kalian dan diberikan waktu mulai penarikan tanggal 7 sampai 2 minggu. Dan itu kurang lebih dihargai 50 sampai dengan 100 jam. Sehingga kalau kita hitung mulai dari depan itu ada 50 jam, di tengah ada sekitar 350-an jam, dan di belakang ada sekitar 50 jam lebih, itu maka kita bisa memenuhi 453 jam. Nah itu desain yang kemarin sudah dihitung berdasarkan waktu, dan semoga rekan-rekan mahasiswa bisa memenuhi durasi itu, karena salah satu syarat utama untuk kita bisa memenuhi itu adalah jumlah jam. Nah, kemudian terkait support lain dari universitas selain konsumsi, itu akan juga kemarin ada beberapa desa yang pada saat koordinasi itu meminta kepada kita untuk dibantu teknologi tepat guna atau TTG. Nah, teknologi tepat guna itu nanti kami sudah menyamakan persepsi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Jadi sifatnya itu nanti tolong untuk pembuatan penyusunan atau pembuatan alat, misal ada beberapa desa yang minta kemarin itu mesin spinner untuk grubi, atau ada yang minta dan sudah mendesain untuk membuat batako dari alat pembuat batako dari sampah anorganik gitu ya. Misalkan begitu. Tolong itu dikomunikasikan dulu dengan DPL. Kemudian kalau sudah fix, desain alatnya sudah ada,
rinciannya, dimensinya, dan kita yakin bahwa itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, tolong berkoordinasi dengan DPL masing-masing terlebih dahulu, termasuk kegiatan yang tadi ya, untuk konsumsi, pemberdayaan pada masyarakat, yang ada support sistem, ada support makan dan minum, makan dan minum dari Untidar, itu tolong didiskusikan dengan Bapak Ibu DPL, sehingga waktunya nanti menjadi tepat dan tepat. Nah, kemudian selain pendanaan dana yang bisa digunakan untuk TTG, rekan-rekan mahasiswa kalau nanti ada pelatihan, misal kalian pelatihan mengundang pelatih dari mana gitu ya, itu kami fasilitasi juga dengan narasumber. Narasumbernya itu dari mana saja silahkan, kalau bisa dari luar dosen Untidar. Karena kalau dari Bapak Ibu dosen Untidar itu sudah dianggap sebagai tupoksi membimbing mahasiswanya. Sehingga kita tidak bisa memberikan, karena beliau mungkin dari rumah di hari Sabtu atau dari Minggu, itu kan kita relatif meminta tolong karena bukan di jam kerja ya. Tapi karena dianggap sebagai warga Universitas Tidar, maka kita tidak bisa memberikan apapun. Sehingga akan lebih baik kalau pengisi materinya itu lebih enak, dan fee pemateri itu akan bisa keluar kalau itu dari luar Untika. Misalkan dari Dinas Lingkungan Hidup, dari praktisi yang misalkan kalau paving tadi si pembuat paving dari organik kita undang ya dari tempat. Dan itu hanya ada sejumlah, satu kali kegiatan itu pematerinya itu ada dana support dari Untida itu 900.000. Tidak ada uang transport ya, jadi itu sudah dianggap bagian dari transport. Nah, itu tolong nanti dimanfaatkan. Nah, kemudian menyangkut tadi alat, alat ini bisa jadi nanti alatnya kan tidak, bisa jadi pembuatannya itu nanti tidak murah ya. Nah, maka itu kita nanti setelah rekan-rekan nanti bekerja sama, mendiskusikannya bersama dengan Bapak Ibu DPL, nanti silahkan mengisi link alat. Jadi di situ ada dimensi yang relatif harus rigid ya. Misalkan desain alatnya seperti apa, alat itu digunakan untuk apa, dielaborasikan sedikit terkait kegunaan alat itu dan fungsinya untuk apa, dimensinya, tinggi, lebar, panjang, desainnya kalau ada sespesifik mungkin. Dan kemudian itu bisa kita, nanti kalau sudah mengisi link, itu arahnya adalah kita memesan. Jadi memesan kepada pihak yang lain yang bersedia. Karena ini sifatnya kayak tadi uang negara juga, yang penggunaannya itu barangnya sudah harus ada dulu, baru negara akan membayar. Nah, kegiatan-kegiatan ini termasuk nanti kalau memerlukan beli banner, memerlukan mencetak spanduk atau poster atau butuh kertas, butuh A4, butuh spidol, butuh sticky note, itu kalian bisa berbelanja. Nanti ada berbelanja dan tolong semuanya dikoordinasikan dengan Bapak Ibu DPL. Yang harus ada adalah kalau nanti muncul akibat dari belanja itu, muncul barang, itu tolong ada kwitansinya yang jelas, kemudian foto kegiatan dan laporan kegiatan. Itu sebagai syarat untuk mencairkan dana yang sudah dibeli. Jadi kalau barangnya kecil-kecil, itu teman-teman masih bisa membayarnya terlebih dahulu. Kalau belanjanya kecil-kecil, kecuali yang gede-gede kayak tadi, makan itu jumlah kuantitinya cukup banyak dan alat itu juga cukup banyak, itu maka kita bisa menggunakan pihak ketiga yang kemudian dari pihak ketiga itu kita bisa istilahnya mengambil dari pihak ketiga gitu ya. Tapi kalau yang kecil-kecil hanya belanja kertas, spidol, saya rasa itu teman-teman bisa membeli sendiri terlebih dahulu. Kemudian dikumpulin tuh, untuk bukti kwitansinya, foto kegiatan dan laporan kegiatan. Nah, kemudian selepas itu dari beberapa yang sudah kita lakukan tadi, semua pendampingan yang dilakukan, kami harap rekan-rekan mahasiswa intensif diskusi dengan DPL. Kenapa kok begitu? Karena pilot project MBKM ini adalah pilot pertama yang dilakukan oleh Universitas Tidar berdasarkan penugasan yang sudah diberikan. Dan ini perlu komunikasi yang efektif, sehingga kalau rekan-rekan nanti tidak
diskusi dengan intensif dengan Bapak Ibu DPL, ini kemungkinan mispersepsi yang terjadi akan banyak. Jadi kami rekomendasikan dan DPL itu kami minta untuk sedikitnya 3 kali datang ke lokasi ya. Jadi pada saat di awal, di tengah, dan nanti pada saat penarikan. Komunikasi nanti juga akan kita lakukan seperti ini. Kalau sangat dibutuhkan, kita akan bertemu offline. Jadi kalau ada hal yang urgent, kita akan bertemu dengan offline untuk menyamakan persepsinya. Kemudian ini hal-hal yang lain, karena ini kegiatannya sifatnya adalah proyek MBKM, maka mindset yang kita gunakan seperti hanya magang ya. Jadi MBKM itu kan ada magang, ada mahasiswa yang KKN di luar negeri, misalkan mahasiswa yang berkegiatan di luar prodi. Seperti hanya magang itu kan esensinya kita belajar di tempat yang lain. Teman-teman bisa magang di kantor, bisa magang di perusahaan. Nah, kalian ini kebetulan kok magangnya di desa. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi proyek MBKM ini adalah dalam tanda kutip semacam magang karena dia proyeknya bagian dari 8 MBKM, semacam magang tapi yang kita magang adalah di desa. Kita belajar bagaimana kearifan di desa itu. Jadi mindset yang digunakan kami harap kalian tidak seperti dewa yang datang untuk memberikan solusi, tidak. Justru mindset yang kita gunakan adalah kita belajar banyak apa yang ada di masyarakat, dan kemudian kalau ada problem atau permasalahan, kita mencoba membantu permasalahan atau problem itu untuk bisa terselesaikan dengan baik. Nah, itu fungsi kita di sana. Kita datang bukan untuk menggurui, karena tanpa mahasiswa dan tanpa universitas, desa itu sudah established. Jadi kita tidak datang untuk menggurui. Desa itu sudah berdaya dan mereka berdiri ribuan tahun, bahkan sebelum kota atau bahkan sebelum negara Indonesia itu ada. Nah, untuk menyikapi itu, maka yang kita lakukan adalah kita mencoba belajar apa potensi yang ada di sana, bagaimana kearifan pada masyarakat. Sehingga titik tekan kita di sana seperti hanya magang, maka seperti kedisiplinan, kemudian kejujuran, termasuk dalam pembuatan SPJ dan lain sebagainya, komunikasi yang intensif dengan pihak desa, kemahiran dalam proses komunikasi, determinasi, kemudian tidar itu kan value-nya ada 5 ya, tangguh, integratif, dedikatif, aktif, dan responsif. Nah itu paling tidak, pada saat kita proyek MBKM ini itu juga bisa terinternalisasi di dalam rekan-rekan mahasiswa dan itu menjadi bagian dari integritas kita. Nah, saya rasa begitu untuk prolog awal dan terbuka komunikasi bagi kita bersama, sehingga nanti kalau ada hal-hal yang dirasa masih dibingungkan atau berada di zona abu-abu, silakan disampaikan. Monggo saya kembalikan ke Pak Ahmad. Silakan. Ops. Oh, baik. Ah, maaf tadi kamu. Terima kasih Pak Erika atas penjelasannya. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan atau sesuatu yang masih belum jelas untuk bisa ditanyakan ya dengan mengangkat tangan atau memberikan ikon raise hand ya. Silahkan. Nanti kami panggil satu-satu sesuai daftar yang lebih dulu angkat tangan di Zoom-nya. Bagaimana? Ada yang mau tanya? Atau yang disampaikan Pak Erika ini sudah sangat jelas, teman-teman?
Kita hitung mundur ya, misalnya nanti sampai beberapa menit ke depan. Oke, ada. Ini dari Mbak, siapa dulu tadi? Mbak Salimah ya. Silakan Mbak Salimah untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, Bapak sebelumnya izin masuk. Sebelumnya perkenalkan saya Salima Aulia dari Ketua Kelompok Desa, salah satu dari kelompok Balai Sari. Saya ini kan kebetulan dari program studi ekonomi pembangunan ya Pak ya. Nah, saya izin bertanya, apakah output output dari KKN tematik ini harus berupa teknologi tepat guna tersebut gitu Pak? Mengingatkan kompetensi dari teman-teman ekonomi pembangunan ini untuk teknologi itu kayak sebenarnya kita juga diskusi kelompok pun masih kayak bingung gitu loh mau mengangkat teknologi apa. Dan kemarin pun setelah kita koordinasi sama perangkat desa, jawaban dari perangkat desa pun untuk teknologi, kami kan mengingat kami mengangkat tema dari UMKM kopi ya Pak ya. Nah di situ tuh alat dari kopinya pun masih apa ya mumpuni gitu loh Pak, belum membutuhkan alat lagi karena alat di perangkat desa itu udah ini loh Pak, udah apa ya, udah mencukupi gitu loh Pak. Apakah misalkan kami jadi memiliki alternatif lainnya itu eh, fokus ke pemasarannya gitu Pak. Jadi ke apa namanya memindah apa bukan memindahkan transformasi ke pasar digital gitu loh Pak. Kalau seperti itu apakah boleh ya Pak program yang kita angkat seperti itu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Erika, gimana mau dijawab langsung atau ada pertanyaan lain yang... Monggo itu Mas Aldi mau sekalian tanya, sekalian aja Oh Mas. iya, baik, silahkan. Ini ada yang kedua, Mas Aldi. Silahkan. Mas Aldi, yang tadi mengangkat tangan. Oke. Oke, anu ya, nggak jadi tanya ya Aldi. Saya tak coba jawab aja ya dari Mbak Salima dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan menyusul silahkan. Untuk pertanyaan pertama dari Mbak Salina di Balai Sari ya, di sana sudah Tes, tes. menyampaikan, dia sudah menyampaikan bahwa TTG-nya itu bagaimana dengan kami yang dari EP Ekonomi Pembangunan ya. Jadi begini prinsipnya Mbak Salima. Kan sudah ada fasilitasi dari LPPM ya. Jadi fasilitasinya tadi silakan nanti dimanfaatkan. Jadi misalkan kue dan makan bisa dimanfaatkan. Monggo silakan. Nah, kalau TTG, teknologi tepat guna ini opsional ya. Jadi Balisari kebetulan kok kopinya itu alat-alatnya sudah bagus misalkan. Mesin-mesinnya mesin koyo roasting, mesin untuk dia ini ya Pak sudah cukup mumpuni bagaimana? Ya berarti kita kalau seandainya memang pihak desa atau pihak yang kita bantu itu tidak memerlukan itu, ya kita nggak perlu memaksakan diri untuk ke sana. Alternatifnya adalah kita mengalihkan untuk kegiatan lain atau tadi solusi yang kedua yang sudah disampaikan Mbak Slima bagus. Misalkan pasar digital. Nah, pasar digital itu yang dibutuhkan support untuk teman-teman UMKM apa? Misal, teman-teman UMKM itu kok membutuhkan, misalkan mereka mau mendesain untuk desain desain UMKM-nya ya, misalkan membutuhkan Canva, teman-teman membelikan apa ini biaya langganan untuk Canva gitu ya, boleh itu Mbak? Atau kemarin ada yang merencanakan untuk digitalisasi layanan kegiatan di desa itu. Kemudian ada yang dibutuhkan itu misalkan kita beli domain untuk website selama 1 atau 2 tahun atau langsung yang langganan 5 tahun itu boleh silahkan itu juga bisa. Atau alternatifnya tadi ya kan ada beberapa alat yang bisa kita dorong ya, yang kita bisa dorong kemudian
digunakan untuk membantu supporting dengan online itu bisa. Nanti kita boleh untuk memindahkan akun yang sudah kita beli. Atau nanti kalau teman di sana nanti membutuhkan kertas, A4, spidol, ballpoint itu juga diperkenankan. Tapi yang jelas tadi bahwa syarat-syarat seperti kwitansi, foto kegiatan dan laporan kegiatan harus ada. Saya kira begitu, Mbak Salimah yang dari EP, kepastiannya bahwa TTG itu tidak harus dipaksakan. Kalau memang kondisinya sudah mumpuni, ya sudah, berarti kita mencari hal yang lain yang mereka belum bisa. Kalau menggunakan meliriknya ke digital, support apa yang kiranya dibutuhkan oleh teman-teman kita di sana, kita mencoba. Yang tidak boleh itu misalkan begini, oh mereka kok membutuhkan handphone untuk pemasaran online, itu nggak boleh. Mereka butuh printer, itu jelas nggak boleh. Itu namanya sudah aset ya. Jadi kalau aset kayak begitu, itu sifatnya sudah harus didaftarkan atas nama Universitas Tidar. Karena pendanaannya punyanya Universitas Tidar itu tidak boleh diberikan ke desa. Kalau diberikan aset begitu. Tapi kalau hanya untuk mensupport yang belanja bahan kayak tadi itu masih diperkenankan. Begitu saya kembalikan ke Mbak Salimah atau ke Pak Ahmad. Baik, udah jelas ya Mbak Salima. Mungkin ini pertanyaan juga untuk yang lainnya juga pastinya ya. Ini ada selanjutnya dari Kembang Kuning Erika, sama dengan Pak Erika namanya. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Erika, perwakilan ketua dari salah satu tim di Kembang Kuning. Bapak izin bertanya, sebetulnya ada dua pertanyaan terkait dana. Jadi tadi kan telah dijelaskan khususnya untuk narasumber. Nah, itu maksimal 900.000. Nah, 900.000 itu merupakan dana bersih atau nanti masih bisa dipotong dengan pajak, tergantung dari narasumbernya. Dan pertanyaan kedua, terkait belanja bahan seperti banner, ATK, dan lain sebagainya itu kan tadi diperkenankan. Nah, apakah ada batasan maksimal dana yang dibelanjakan atau yang penting kita memiliki bukti dan itu bisa mendapatkan pengembalian seperti itu. Terima kasih. Ya, oke. Saya coba langsung jawab ya, Pak Ahmad ya. Oke, Pak Erika. Mbak Erika, jadi 900.000 itu sebagaimana penyelenggaraan keuangan negara ya, mesti ada pajaknya. Bergantung pembicaranya itu golongan berapa. Kalau golongan 4 atau golongan 3 misalkan, kalau beliau dari PNS itu mesti ada pajaknya. Jadi itu kotor Mbak ya, 900 itu pajak kotor. Tapi kalau beliau itu misalkan dari non keduanya, itu biasanya bergantung apakah punya NPWP atau tidak itu. Jadi itu nanti untuk pemotongannya, jadi pendek kata 900.000 itu sebenarnya masih kotor ya, bergantung. Tapi potongan pajak itu kan tidak sangat besar ya. Jadi nanti anggaplah kita ambil paling besar itu golongan 4 itu kan sekitar 15% ya. Jadi 15% dari 900.000. Tapi kalau seandainya tidak ada golongan dan lain sebagainya itu bisa kita berikan. Dan itu nanti bisa di reimburse di LPPM. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa kok kami menyarankan rekan-rekan mahasiswa itu untuk secara intensif dan komunikatif dengan DPL, ya termasuk pertanyaan yang kedua dari Mbak Erika tadi, bagaimana banner ATK itu dibelanjakan. Jadi secara prinsip kita menggunakan prinsip yang efisien dan efektif ya. Jadi yang bisa menentukan kapasitas itu teman-teman DPL nanti, Bapak Ibu DPL yang mendampingi teman-teman. Misalkan dalam suatu pelatihan kok teman-teman itu membeli kertas sebanyak 1 rem itu, tapi tidak ada manfaat yang presisi atau tepat, ya tentu nanti akan dibatasi oleh teman-teman DPL. Jadi selama kita bisa merasionalisasikan kita itu butuhnya apa, itu akan difasilitasi nanti oleh teman-teman dari LPPM, tapi yang melakukan screening, termasuk rasionalitas, termasuk pendanaan tadi, itu kan dari Bapak Ibu DPR. Nah ini menjadi penting bagaimana nanti Mbak Erika bersama dengan
Bapak Ibu DPL yang ditugaskan di Kembang Kuning itu untuk menghitung efektif atau tidak. Nah, tadi seperti kasuistik yang disampaikan Mbak Salimah misalkan. Mbak Salimah kan menyatakan, lah Pak, di tempat kami kan tidak begitu dibutuhkan TTG. Maka anggaran untuk TTG itu kalau tidak kita pakai, ya kita kembalikan ke negara. Itu prinsip efisiensi. Bisa digunakan untuk hal-hal yang lain yang bermanfaat untuk universitas. Nah, Mbak Erika juga begitu nanti prinsipnya. Kalau pendanaan-pendanaan yang sudah kita miliki itu tadi, selama rasional, nanti akan diberikan. Misalkan kayak banner itu kan rasional dan achievable dan memang bermanfaat. Itu akan difasilitasi itu oleh Bapak Ibu DPL. Tapi kalau nanti prinsipnya itu tidak lagi efektif dan efisien, ya maka kita hentikan dananya, kita simpan, bisa digunakan tidak untuk kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat. Jadi prinsipnya begitu, Pak Erika ya. Jadi selama rasional, silakan dikomunikasikan dengan Bapak Ibu DPL. Beliau nanti yang akan menentukan iya atau tidak. Kalau iya, monggo dimanfaatkan. Misalkan teman-teman ada pelatihan untuk anak-anak gitu ya. Biar anak-anak semangat misalkan, oke gimana kalau kita belikan buku gitulah atau buku warna-warni. Nanti komunikasikan dengan Bapak Ibu DPL. Nanti Bapak Ibu DPL akan komunikasi dengan pihak LPPM atau pejabat lain yang berhubungan dengan keuangan. Itu nanti oke bisa di ACC, ya bisa kita belikan. Nanti kita bisa berikan untuk anak-anak misalkan. Atau ada lomba menggambar, kita sediakan eh, buku gambar dan lain sebagainya. Selama rasional, nanti kita bantu untuk itu. Dan kami mencoba serasional mungkin gitu ya. Selama rasional, silakan teman-teman ajukan. Tapi begitu sudah nggak rasional, kayaknya tidak mungkin ya, ya jangan dipaksakan. Begitu saja untuk bagaimana kita memastikan program ini bermanfaat atau tidak, boleh atau tidak, dan iya atau tidak, itu kata kunci yang pertama nanti akan di-screening oleh rekan-rekan dari DPL. Begitu ya, Mbak Erika? Baik, terima Baik, kasih, Pak. selanjutnya ini ada dari Vian, dari Argokondo, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Bahkan saya Vian dari Ketua Kelompok itu, saya juga memiliki dua pertanyaan, Pak. Untuk yang pertama itu kita maksimal anggarannya enggak. Terus yang kedua, misalkan dalam satu desa itu kan ada 4 tim ya, Pak. Misalkan kita mau collab satu proker kayak misal kegiatan yang besar gitu, misal bazar atau apa gitu, enggak kayak mau ada acara topeng atau gimana gitu, Pak. Untuk kita fokus sama UMKM nampilin UMKM dari wisata, nampilin promosi wisatanya dan sebagainya gitu, Pak. Terima kasih. Apakah Pak Erika bisa nangkap? Pak Erika, karena di tempat saya agak putus-putus. Ya, sama ini. Punyanya Pian, apa, sinyalnya nggak bagus saya, tapi saya coba menangkap apa yang disampaikan Pian tadi ya. Itu untuk di Ngargogondo ya. Jadi begini, ada dua pertanyaan tadi. Tadi kayak ada tari gitu ya, untuk meningkatkan gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa, ini sebagian besar ada yang dari ekonomi ya. Nanti belanja yang dititipkan dan diberikan universitas tidak untuk fasilitas kalian, bunyinya itu adalah belanja bahan. Bunyinya adalah belanja bahan. Tadi memang ada pertanyaan, beberapa tadi ada pertanyaan pada saat kita diskusi. Pak, bagaimana kalau kita misalkan membuat sumur karena daerahnya kekurangan? Jelas nggak bisa. Wong akunnya yang diberikan ke kita itu sudah dikunci bahwa akunnya adalah akun belanja bahan. Jadi definisi belanja bahan teman-teman ekonomi kan relatif bisa menangkap ya. Jadi kayak ATK itu saya rasa nggak ada permasalahan tuh. Kayak ATK kita beli buku, kita beli spidol, kita beli petas nggak ada permasalahan. Tapi begitu nanti kita ngomong tentang jasa itu kan sudah beda akun tuh. Tadi seandainya yang saya tangkap ya, misalkan kita meng-hire orang untuk apa tadi, misalkan menari, tari sorengan atau tari apa gitu ya. Nah, sifatnya apakah ya kalau kita hanya mensupport, misalkan mensupport apa ya mau kalau dia disupport dengan apa ya bahan itu kayak misalnya apa bedak ngono. Belum apa ora? Mau apa enggak? Tapi kalau bentuknya fresh money
kemudian kita membayarkan kepada mereka, yaitu yang nggak bisa. Jadi ada batasan-batasan di mana penggunaan itu, nomenklaturnya itu terkunci pada belanja bahan. Dan ini memang keuangan negara ya. Jadi keuangan negara itu keuangan yang ada batasan-batasannya. Yang ada batasan-batasannya sehingga di dalam pemakaiannya kita terkunci pada penggunaan anggaran apa yang dimaksimalkan. Nah, untuk RAB masing-masing desa ini ada maksimal ya pertanyaannya si Vian ya. Dan ini sudah kita sampaikan ke Bapak Ibu pembimbing. Nanti silahkan komunikasi dengan Bapak Ibu DPL. Di situ nanti Bapak Ibu DPL akan memfasilitasi kalian untuk membuat RAB, misalkan eh, selama kegiatan di sana. Nah, kalau di sana nanti memungkinkan dan Bapak Ibu dosen itu dengan keterbatasan akun tadi, tapi bisa membantu kalian, karena Bapak Ibu dosen yang kita libatkan ini Bapak Ibu dosen yang dalam kegiatan pengabdian pada masyarakatnya biasanya sudah mumpuni ya, sudah cukup bertahun-tahun untuk bisa membantu permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, untuk RAB nanti silakan diajukan. Selama itu dianggap rasional oleh DPL, nanti akan difasilitasi, Mas. Selama rasional difasilitasi. Dan bagaimana kalau tadi kan ada 4 tim ya? Apakah ada collab satu prokol besar? Ya monggo ini ditata aja. Nah, saya nggak tahu prokol besar yang kalian maksud itu apa ya. Tapi jangan lupa di Ngargogondo kemarin pada saat diskusi di tanggal 24 itu Pak Lurah kan sudah hadir dan menyampaikan. Jadi kebutuhan mereka kan sudah dituliskan dan kalian sudah mencatatkan apa saja yang dibutuhkan di sana. Nah, dari situ apakah ada irisan-irisan program? Kalau irisan-irisan program dari keempat kelompok itu memang ada, ya silahkan dilakukan. Tapi kalau irisannya misalkan terlalu jauh, ya sebaiknya masing-masing menjalankan proker yang sudah ditetapkan pada saat kita FGD di tanggal 24 di gedung rekayasa kemarin ya. Nah, kemudian menyangkut yang ditanyakan misalkan teknologi tepat guna. Mas Fian, di tempatmu itu ono TTG yang akan diterapkan apa enggak kira-kira? Kalau di tempatku sendiri ada Pak, itu kan di jamu apa di budidaya jamur itu kayak kurang buat teknologi penyiraman airnya Pak. Jadi di kelompok kami rencananya mau bikin kayak tempat alat buat penyiram otomatis yang itu menyiram air secara otomatis gitu Pak. Oh iya, bagus kuy. Bagus itu. Itu lebih implementatif, Mas. Malah arah arah kita itu sebenarnya banyak ke sana ya. Jadi memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul itu. Jadi saya rasa apa yang ide kamu itu menjadi ide poin yang bagus itu, Mas. Justru belanja bahan yang tadi kita sampaikan, itu malah mudah kalau kita beli kayak begitu. Nanti tolong diskusi dengan DPL, kalau kalian sudah bisa bayangkan, yang kita butuh itu alatnya ini. Tapi belanja alatnya itu kan ada limit ya. Belanja alat itu kalau bisa belanja alat yang tidak kena pajak. Karena kalau kena pajak nanti kita ya bisa kita membayar pajak tapi sedikit agak repot. Nah, untuk biar tidak terlalu banyak potongan kena ke pajak, nanti silakan merapat ke DPL masing-masing. Bapak Ibu sudah perso, Bapak Ibu dosen DPL sudah perso bagaimana cara mencari alat-alat yang masih achievable untuk kita beli, tapi dia tidak kena pajak. Sehingga yang dimaksud dengan Vian tadi misalkan, biar pendanaannya bisa optimal untuk masyarakat, itu bisa tercapai. Dan kemudian begini, teman-teman, pendanaan ini kan pendanaan negara. Uang yang dikeluarkan kan uang yang keluar dari kas universitas tidak. Jadi masing-masing alat yang nanti akan diterapkan oleh teman-teman mahasiswa itu ada stiker atau plat. Kalau dia itu bentuknya nanti seperti mesin tepung dan lain sebagainya itu ada plat yang menyatakan bahwa ini adalah pendanaan proyek MBKM Universitas Tidar tahun 2024. Jadi harus ada penanda tulisannya. Kalau sifatnya tadi kayak mesin apa itu tadi? Nah, mesin untuk penyiram otomatis Mas Fian yang di Ngargogondo nanti ditempeli stiker ya Mas.
Jadi Baik, prosesnya Pak. yang kalian lakukan di situ adalah kita dalam tanda kutip kita harus agak hati-hati ini. Ini karena ya tadi ada keterbatasan. Kita harus agak hati-hati di dalam penggunaan alat ini. Sifatnya kita nanti bukan memberikan atau bukan menghibahkan alat itu. Tapi alat itu dianggap sebagai purwarupa purwarupa ya. Jadi alat purwarupa yang ditempatkan oleh Universitas Tidar di desa itu. Jadi bentuknya begitu. Nanti bahasa pada saat kita menyerahkan, misalkan itu bukan hibah ya, bukan hibah dari Universitas Tidar ke masyarakat, tetapi Bapak Ibu silahkan menggunakan alat ini. Tapi alat ini adalah alat yang dimiliki oleh Universitas Tidar, tapi silahkan dimanfaatkan. Jadi itu sifatnya nanti ditulisi aja. Alat atau alat purwarupa proyek MBKM, ditulisi begitu, tahun 2020. Karena begini, saya mungkin perlu sampaikan bahwa kalau alat itu mencapai limit unit tertentu, itu maka harus menjadi aset, aset Universitas Tidar. Nah, kalau aset itu sudah menjadi barang negara. Ini agak kompleks lah, karena ini permasalahan keuangan. Sehingga kita harus mencoba mencari celah di mana kita itu sebenarnya mau membantu masyarakat, tapi kita tidak menyalahi aturan keuangan yang sudah digariskan oleh negara. Jadi alat itu dianggap sebagai alat di Universitas Tidar yang dalam tanda kutip dititipkan di Desa Ngargobondo. Tapi silahkan kalau mau pakai nggak ada masalah. Sehingga nanti kalau suatu saat misalkan ada pengawas keuangan atau irjen yang menanyakan dilalah kok tekon. Misalkan si Vian ini kan eh, dia di desa Ngargobondo, misalkan begitu, ditanyai sama orang irjen. Nah ini mana ini alatnya dia? Jadi kita bisa nunjukkan, nah ini alatnya, ada tulisannya, monggo dicek semuanya keuangan negara kita gunakan dengan. Kira-kira begitu ya, Pian ya, gambarannya ya. Tapi alat itu kita taruh di sana, jadi jangan khawatir Baik, alat Pak. tetap kita taruh di sana. Tapi mungkin bahasa yang kita pakai itu loh, ojo ngomong kita berikan itu enggak. Tapi monggo Pak alat ini juga dipakai, kita pakai di sini silahkan. Tapi kami tempeli stiker yang alatnya nanti misalkan alat penepung, alat pengering grubi kemarin beberapa desa minta spinner biar minyaknya hilang. Itu kita tempeli tetap. Jadi secara penamaan itu sudah ada namanya dan secara penggunaan silahkan dipakai oleh rekan-rekan kita di desa. Gitu ya, Mas Fian ya. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke. Ya, baik. Ini ada satu lagi Pak Erika dari Dinda Safitri. Silahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Dinda Sapitri dari salah satu kelompok di Kembang Kuning. Izin bertanya Pak terkait RAB, apakah RAB dibuat secara akumulasi 1,5 bulan atau selama periode KKNT ini, atau RAB dibuat sesuai dengan jumlah pelatihan yang akan nantinya diadakan oleh kami untuk masyarakat. Seperti itu Pak. Ya, Konita dari desa mana? Nabila apa Konita panggilan? Dari desa mana? Tidak Pak, dari Desa Kembang Kuning. Oh ya, Kembang Kuning ya. Ya, Kembang Kuning ini kebetulan kepala desanya desa binaan dan beliau sangat mendukung kegiatan kita kayak begini. Nah, Konita begini itu bergantung pada kalian ya. Maksudnya kalian mau dikembalikan dengan cepat atau tidak gitu. Seandainya kalian membeli barang gitu ya, membeli barang belanja gitu, habis kira-kira 200.000 gitu. Kalian mau cepat dikembalikan, ya segera buat SPJ-nya, kirim ke LPPN. Tapi kalau kalian merasa kayaknya kita masih punya spare time deh, mending kita fokus yang lain sampai nanti 1,5 bulan selesai kita semua kegiatan baru kita SPJ-kan. Nah itu bisa di ending. Kecuali ya, catatannya kecuali untuk kalian yang menerapkan TTG, itu harus cepat teknologi tepat guna tadi loh. Seandainya ada, misalkan ada yang membuat mesin untuk eh, pembuat paving gitu ya. Itu harus cepat karena selain
pihak ketiga harus membuat mesin itu, bayangkan loh ya, kalau ada 25 kelompok, kita pesan di satu pihak ketiga, dia kan harus membuat 25 barang, seandainya semuanya loh ya, ini gambarannya. Dia harus membuat semua barang dalam waktu 1 bulan lebih. Ini tentu berat bagi mereka. Dan kalau kalian apa eh, membelanjakan ini, kalau alat itu harus harus cepat, semuanya harus cepat kita buat dan kita kirim ke LPPM kalau itu berupa alat, biar nanti pencairannya tidak terlalu lama, bahkan sebelum kalian eh, pe, ini apa ya, pencabutan, bukan pencabutan, penarikan, penarikan dari itu semuanya sudah beres. Untuk penarikannya itu kalian sudah beres semuanya dan tidak ada hutang lah, kira-kira begitu. Jadi itu bergantung pada kalian aja. Kalau mau cepat ya sudah, setiap kegiatan selesai ke LPPM, silakan dicairkan. Di LPPM paling kita butuh waktu mungkin paling lama seminggu lah ya, mulai dari proses pengumpulan jadi satu sampai dengan nanti dananya keluar, itu prosesnya memang kita bukan di tempat kami, karena di tempat kami kan di LPPM sendiri itu hanya fasilitasi administratif ya. Kalau keuangan kan nanti tetap di keuangan. Atau Mas Ahmad mungkin pencairan, kalau ada Mbak Ulfa butuh berapa lama Mas Mas Ahmad? Baik, sebentar, Pak. Ya nanti secara teknis begitu ya, Mbak 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 Nabila, Mbak Konita Nabila. Itu bergantung pada kalian. Kalau kamu merasa kayaknya saya enggak, kayaknya mending belakangan aja deh Pak jadi satu itu. Karena uang kami tidak terlalu besar yang kami keluarkan. Tapi kalau kalian merasa ini relatif berat nih, jadi sebisa mungkin dikelompokkan jadi satu atau parsial begitu, segera kirim ke LPPM. Biar kami segera cepat untuk bisa mencairkannya dan mengajukannya ke PPK di universitas. Begitu Mbak? Untuk networknya nanti menyusul Pak untuk teknis-teknis lebih detailnya gitu. Oke Nanti ya. kami berikan ke grup WA kelompok. Mbak Konita Nabila nanti intensif dengan DPL aja ya komunikasinya ya. Jadi nanti dengan beliau kalian akan mendapatkan inilah gambaran bagaimana semestinya itu. Bergantung pada berapa jumlah dana yang sudah kalian keluarkan itu. Kalau terlalu besar sebaiknya langsung di reimburskan aja. Dibuatkan tadi ya 3 ya. Yang reimburse harus ada 3. Kwitansi, foto kegiatan, laporan kegiatan. Yuk monggo Mas Ahmad dilanjut. Baik, ini ada 2 lagi, Mbak Erika. Oh, Erika lagi ini bertanya lagi? Iya, Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ya, terkait output tadi kan disebutkan terkait media publikasi. Nah, itu misalkan dari kita membutuhkan anggaran, apakah dapat diajukan atau cukup media publikasi yang sekiranya gratis saja. Terus yang kedua, terkait laporan logbook kegiatan yang dimana saya lihat di panduan 2023, di situ terdapat format namun tidak disertakan dokumentasi kegiatan. Nah, apakah ada format terbaru atau kita gunakan seperti panduan yang ada? Seperti itu. Terima kasih. Baik, saya masuk ke publikasi dulu ya. Jadi publikasi itu kan ada beberapa alternatif ya. Di Magelang Express, itu misalkan di berita atau di koran. Bisa juga salah satu alternatifnya adalah di media yang yang relatif tidak berbayar. Salah satunya adalah Kompasiana, Mbak Erika. Kompasiana itu kan bisa kita tulis ya, dan dia relatif free dan bisa digunakan oleh siapa saja. Itu bisa. Atau kalian kalau memungkinkan, misalkan di fakultas itu ada berkomunikasi dengan pengelola website fakultas misalkan. Kita bisa menulis di sana. Kalaupun nanti muncul, misalkan kalian mengusulkannya di ini yang punyanya anak Jawa Pos itu ya, kisarannya biasanya sekitar 400.000 itu. Nanti diajukan aja di RAB untuk ini ya, di RAB yang akan diajukan ke LPPM. Seandainya kalian menggunakan media yang mainstream, koran, Jawa Pos, Kompas, dan lain sebagainya. Gitu ya Mbak Erika ya. Kalau untuk pelaporan, di sistem itu ya hanya menyangkut itu aja Mbak. Jadi antara yang dilakukan di sistem itu kan kita nggak bisa berubah ya. Kalau dirubah itu
Kita harus menghubungi TIK. Jadi kalau ada komponen-komponen itu, tolong nanti mengisi komponen yang ada seperti yang ada di sistem KKN, SIKKN. Tapi tadi kenapa kok ada foto kegiatan itu yang untuk keuangan, Mbak. Kwitansi, foto kegiatan itu laporan kegiatan. Jadi nanti kalau ke LPPM untuk mereimburse itu tolong dipenuhi 3 komponen itu. Nanti bisa menemui Pak Ahmad atau ke Bu Ulfa. Jadi 2 itu yang nanti akan mendampingi kita di dalam SPJ. Kalau nanti SPJ-nya ada yang kurang tepat, nanti akan dipandu oleh teman-teman. Dipandu oleh teman-teman untuk membetulkan mana yang belum tepat. Kira-kira begitu nanti ya, Mbak siapa tadi? Erika ya. Baik, sudah jelas ya, Mbak Erika. Ini ada Udah lagi Pak, Pak Erik dari Salman Mubarak di Balesari, silakan. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Salman Mubarak dari salah satu kelompok di Balisari dan saya adalah kelompok dari DPL Bapak Erika. Saya izin bertanya Bapak terkait ini menggambarkan prototipe untuk dibuat oleh pihak ketiga. Itu kan sebelumnya kan kami kan dari ekonomi Bapak. Nah, jadi kami mungkin tidak bisa menggambarkan kurang mengerti secara detailnya terkait prototipe itu dan juga tentang RAB-nya. Nah, mungkin itu ada bantuan dari linknya atau cara seperti apalah cara bagaimana untuk kita menggambarkan prototipenya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua ini untuk apabila kita membeli dari online itu kan kita kan mendapat invoice ya Pak untuk kwitansinya. Nah, dan kwitansinya itu mungkin tidak ada cap atau tanda tangannya dan itu apakah bisa diterima untuk RAB itu atau seperti apa? Begitu Bapak. Oke, baik. Saya langsung jawab ya, Pak Ahmad ya, dari Mas Salman ya. Mas Salman begini, ya memang sebagian besar yang terjun sekarang kan kayaknya dari akuntansi ya, ada 11 kelompok, sisanya baru menyebar di berbagai fakultas. Nah, untuk spesifikasi alat tentu memang kita tidak memiliki kemampuan spesifikasi seperti teman-teman kita di teknik misalkan, tapi nggak ada masalah. Tapi untuk menjamin bahwa apa yang kita inginkan itu sama dengan apa yang akan kita dapatkan nanti, paling tidak kalau kalian ono link contoh alat gitu misalkan, itu tolong disertakan. Nah, kalau kalian punya contoh atau perkiraan harga, itu kan kita bisa cari ya, namanya HPS, harga perkiraan sementara. Biasanya di toko-toko yang langganan pemerintah itu misalkan di Bineka, Shopee itu boleh itu, di Shopee itu boleh. Kalau ada alatnya, linknya berikan ke kami. Tapi karena kita untuk alat ini kita menggunakan pihak ketiga, jadi kita malah tidak perlu mikir untuk ini untuk kwitansinya. Jadi pasti ini nanti yang membuatkan kwitansi kan pihak ketiga. Jadi kalau untuk alat ini lebih aman malahan, karena yang membuatkan akan pihak ketiga. Yang jadi masalah adalah pada saat kalian belanja bahan, misalkan Mas Salman belanja, tapi di toko sing nggak ono kwitansi nih, yo ojo Mas. Belilah di toko yang ada kwitansinya, yang jelas ada stempelnya. Jadi misalkan di sekitaran kampus tuh kan pasti biasa ya dia dan mesti ono stempelnya. Jadi kalau sudah pasti, saran kami carilah toko yang memang atau tempat belanja di kota yang ada stempelnya, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk kwitansi maupun ada stempelnya. Jadi kwitansinya itu minimal ada stempelnya untuk pembeliannya. Gitu ya Mas Salman ya. Diusahakan cari yang kita bisa sama-sama aman dan sesuai dengan pelaporan keuangan negara. Apa sudah jelas? Sudah Bapak, terima kasih. Oke, selanjutnya ini Pak Erika masih ya Pak Erika. Ini ada lagi dari Septia. Oh, monggo silakan. Terima kasih Bapak waktu yang telah diberikan. Perkenalkan nama saya dari Rejo. Izin bertanya Bapak, dari kemarin kan kami sudah menemui beberapa perangkat desa setempat dan kami kan ditempatkan untuk di Dusun Sabrang. Kemarin sempat membicarakan mengenai alat yang diperlukan dan kita menjelaskan bahwasanya dari pihak kita tidak bisa membelikan alat, namun bisa membantu untuk pembelian barang seperti itu.
bahan. Kemudian dari pihak kami, dari kelompok kami itu memberikan alternatif lain. Kan kalau misal beli alatnya itu kan kami mencari harganya itu sekitar harga 2 jutaan. Kemudian kami memberikan alternatif lain itu memberikan contoh gambaran dari YouTube itu mengenai alatnya atau bahannya itu kami sarankan dari tong karena dari desa sendiri meminta untuk dibelikan alat untuk pembakaran sampah seperti itu Bapak. Kemudian ternyata dari pihak perangkat desa sendiri itu kalau dari tong kami juga udah punya Mbak, tapi itu hanya untuk 1 bulanan itu udah propos karena pembakaran sampahnya itu memerlukan Ya, materi itu. Ini kan belum sampai. sih. Sedangkan kemarin kita sudah mencari-cari berbagai harga plat besi itu ternyata kan mahal Pak untuk 1 meter sampai 2 meter, sedangkan yang dibutuhkan itu sekitaran 2 meteran itu 2 lembar plat. Nah itu kan kalau untuk kelompok kami sendiri untuk membelikan harga dengan harga segitu, kayaknya kan kita kurang mampu ya Pak untuk menalangi dulu lah istilahnya. Itu apakah solusinya bagaimana ya Pak? Apakah dari pihak UNIF akan membelikan dulu atau nunggu anggarannya turun atau bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, Mbak Setia ya di Kalirejo. Jadi begini prinsipnya Mbak Setia. Alat yang dimintakan oleh desa tadi, seperti hanya yang kita sampaikan tadi, diusulkan saja DPL-nya Mbak Setia siapa kuwi? Bu Endang, Pak. Bu Endang dari ekonomi ya. Hmm. Nah, nanti komunikasi dengan Bu Endang. Jadi gini aja nggak apa-apa kan kita ngajukan idealnya dulu saja. Mbak Setia sampaikan ke Bu Endang, kemudian nanti tim Mbak Setia itu mengisi link kebutuhan alat yang nanti akan dikirim oleh Pak Ahmad. Nanti kalian tulis aja di situ, kalian membutuhkan mesin insenerator ya. Insenerator itu biasanya mahal. Kalau yang unit besar itu ya harganya ya tak terjangkau ya. Tapi kalau yang tadi disampaikan seperti sederhana, kita coba dulu. Ajukan itu, kemudian nanti kita coba hitung. Nah, nanti kalau rasional dan kira-kira masih masuk ke dalam skop kita, nah nanti bukan teman-teman yang akan membuat atau membelikan, tapi kalian mengisi link nanti yang akan dibagi oleh Pak Ahmad, dan itu nanti kita tawarkan ke pihak ketiga. Pihak ketiga di sini itu pembuat alat ya. Jadi yang dimaksud dengan pihak ketiga itu adalah orang atau PT yang membantu kita membuat alat, dan universitas akan membayar ke PT itu. Tapi yang membayar universitas bukan kalian, gitu loh maksudnya. Sehingga kalian tidak terbebani untuk membayar secara mandiri atau berkelompok, dan itu dibayar oleh universitas. Nah, itu kan harus ditalangi dulu seperti tadi. Makanya kita kerjasama dengan pihak ketiga. Gitu maksudnya Mbak Septia. Jadi kamu usulkan aja, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak popo. Ya Pak, kami coba mengusulkan. Tapi kalau usulan kami nanti rasional, mudah-mudahan bisa dipenuhi. Tapi kalau tidak, ya kami mohon maaf. Gitu aja nggak apa-apa, Mbak Septia. Jadi kalian confident saja menjawabnya. Jadi kami usahakan untuk kami bisa membantu permasalahan persampahan untuk insinerator, Pak. Kalau selama rasional, tadi diganti bukan tong ya, bahannya plat besi yang agak awet. Kita nanti coba tuh. Atau syukur-syukur Mbak Septia nanti sudah punya gambaran desainnya dan harganya berapa. Nanti kalau sudah, tolong nanti diskusikan dengan Ibu DPL, diajukan dan mengisi linknya. Gitu wae Mbak Septia. Jadi nggak usah pesimis bahwa kita nggak bisa, tapi kita mencoba dulu, kita ajukan. Nanti semua barang tepat guna yang sudah didatakan oleh teman-teman semuanya sebagai koordinator di sini itu akan kita list. Jadi kita jadikan satu list, kita berikan ke pihak ketiga sebagai pihak pembuat alat itu. Mudah-mudahan nanti kalau tidak ada kendala, keuangannya masuk di dalam pagu, itu bisa segera dibuatkan oleh pihak ketiga. Dan bisa diserahkan sebelum kalian nanti ditarik dari penugasan yang di desa Balisa, di mana tadi?
Satya di Kalirejo ya, di Kalirejo itu. Kira-kira begitu, Satya. Pak, terima kasih. Baik, adakah lagi yang mau bertanya? Izin masuk, Pak. Bisa? Silahkan. Perkenalkan, saya Aldi Satriana Hidayat dari kelompok Balisari ingin menanyakan terkait tadi yang disampaikan berupa terkait konsumsi itu katanya dari pihak ketiga ataukah dari ketiga. Nah, dari LPPM sendiri apakah sudah menentukan pihak ketiganya? Karena kebetulan ini kan waktunya sangat singkat. Jadi ada saya hitung ada 12 hari efektif yaitu hari Sabtu Minggu, sedangkan 12 hari efektif itu dibagi atas 4 kelompok. Nah, tiap kelompok kan ada tiga kegiatan utama, jadi saling bagi-bagi. Maka itu dari kami ingin menanyakan pihak ketiganya itu siapa, biar bisa kegiatan lebih cepat, efektif. Terima kasih. Ini langsung saya jawab, Mas Ahmad ya. Iya, Pak. Untuk Aldi di desa mana, Aldi? Saya dari Balisari, Pak. Oh ya, di Palisari ya. Palisari berarti sama dengan Salman tadi ya dan kawan-kawan ya. Iya, betul, Pak. Begini, untuk Mas Aldi dan kawan-kawan, untuk pihak ketiga ini dari LPPM kemarin sudah kita kan nggak bisa menentukan langsung ya karena kami kan membantu komunikasi dengan pihak Universitas Tidak sebagai pengelola keuangan. Kemarin sudah ada. Tapi untuk memastikan bahwa ini aman, sebaiknya ini kita mulai di minggu depan untuk memastikan tidak ada kendala dalam penyusunan, tidak ada kendala telat dalam memastikan. Jadi kemarin sudah ada yang bersedia, cuman dealnya kan harus ada tanda tangan. Sekarang kan sudah hari Selasa ya. Sebaiknya di dalam minggu ini saran kami kalian semuanya merencanakan kegiatannya apa, PIC-nya siapa dan akan dilakukan kapan. Nah, untuk pelaksanaannya mulai minggu depan itu sudah clear. Silahkan isi linknya, nanti silahkan pada hari itu untuk mengambil makanan atau kue. Dipastikan jumlahnya, kalau 50 ya 50, kalau sanggup 30 ya 30, kalau sanggup semuanya monggo diambil di hari itu, di kapan kalian akan melakukan, dan tolong nanti beri keterangan, apakah kalian mau melakukannya pagi, siang, atau malam ya. Karena ada beberapa kue itu kalau dibuat pagi itu malam sudah bau, itu kan ono. Itu nanti tolong dipastikan. Jadi nanti kalian mengambilnya, silakan komunikasi dengan Pak Ahmad mau diambil kapan. Lebih amannya, lebih safe-nya kita, sebaiknya pelaksanaan kegiatannya dimulai minggu depan. Kalau minggu ini kan, bentar saya cek ini 29 ya, berarti 31, 2. Minggu depan itu sudah bisa clear kita isi. Nanti Mas Ahmad biar tidak ada miskomunikasi dan dipastikan bisa terpenuhi semuanya, berarti itu kita pastikan untuk pengambilan kue dan makan itu kita mulai minggu depan. Gitu ya, Aldi ya. Siapa? Baik, ada lagi mungkin? Oke, ini ada Eka Kurniawati ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya terkait pengadaan barang. Jadi kan barang yang disediakan oleh LPPM itu memuat barang-barang besar seperti mesin. Nah, kemudian izin bertanya terkait ada beberapa untuk kita adalah contohnya adalah membuat jamu dan tanaman obat keluarga. Nah, di situ kan alat dan barang yang digunakan, alat dan barang yang digunakan itu kan hanya perintilan-perintilan kecil. Nah, kalau seperti itu, apakah dari LPPM yang menyediakan atau dari kita dulu yang belanja? Nah, bagaimana solusinya dan ketika kita dulu yang belanja itu kita juga belum yakin mengenai anggaran yang bisa disediakan ataupun anggaran yang dapat kita tanggung terlebih dahulu seperti itu. Terima kasih. Pak Ahmad ini saya Ini nggak jelas ya suaranya. Pak Reka mungkin nangkap, kalau nggak mungkin nanti bisa ngetik aja biar nggak salah persepsi. saya juga Gimana nggak Pak Reka? itu tadi. Eka, nanti tolong ditulis di Eka diketik ya. Mohon maaf tadi suaramu kecil dan putus-putus. Dari kami nggak begitu jelas.
Silakan yang lain dulu mungkin kalau ada pertanyaan. Oke, silakan Mbak Irma. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Irma Septianingrum dari KKNT di Desa Kalirejo. Izin bertanya, Pak, untuk terkait alat itu kan dari pihak ketiga ya. Nah, dari pihak Kalirejo sendiri yang tadi pengelolaan sampah itu sudah bekerja sama dengan tukang las yang ada di desa tersebut. Nah, untuk itu apa kita mengajukan anggaran dulu ke pihak LPMM atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Ya, ya Mbak Irma. Saya bisa menangkap itu. Artinya pihak desa itu sudah punya kerjasama dengan tukang las itu ya. Tapi begini, untuk pembuatannya ini, tukang lasnya gelem diutang apa ora kira-kira Mbak Irma? Kalau itu belum didiskusikan kembali, Pak. Ya, jadi rata-rata kalau kalau keuangan negara kan memang begitu ya. Kita nggak bisa ngambil dana dulu kemudian pesen ke tukang las. Nah, yang bisa mengcover kayak begini itu yo industri-industri apa ya? Katakanlah industri-industri yang cukup besar gitu. Dan mereka sudah punya modal awal yang cukup untuk menomboi dulu di depan. Maka rekomendasi kami Mbak Irma, sebaiknya kita tidak menggunakan industri kecil. Kasihan mereka. Kasihannya itu karena mereka sudah membuat dan itu diutang ya. Dan pembayarannya kalau dari universitas itu keuangan negara kayak kita begini yang modelnya agak gede, itu bisa memakan waktu yang cukup lama. Nanti saya kasihannya kamu menjadi pihak yang dikejar-kejar sama Pak tukang lasnya karena kamu belum membayar keuangannya. Jadi untuk mengantisipasi itu sebaiknya kita menggunakan pihak ketiga yang sudah ditunjuk oleh universitas tidak aja. Yang pertama, kita tidak ada risiko. Yang kedua, untuk kwitansi yang dia keluarkan itu tidak ada pertanyaan ke kita. Jadi kita dia kan bukan kita ya itu kan sudah pihak ketiga. Jadi kita nggak ada risiko dari sisi keuangan kita tidak ada risiko dan dari sisi tanggung jawab kita bisa relatif lebih bisa lepas tanggung jawab daripada kalau kita menggunakan orang yang nanti kalau nagihnya itu ke kita yang kenal gitu. Itu risikonya di situ Mbak Irma. Saran kami sebaiknya nanti pakai pihak ketiga yang sudah ditentukan oleh universitas saja Mbak. Gitu Mbak Irma ya. Baik, Pak, terima kasih. Iki Zumo. Seneni aku mau. Ada lagi mungkin, silahkan. Tadi yang sampai tadi yang suaranya nggak begitu keras, Eka ya, Ngargogondo ya, belum ngechat ya. Tadi suaranya nggak kita dengar. Atau gini aja nanti kalau belum silakan di chat di grup WA nanti saya jawab di sana lah. Atau siapa dari BPM yang akan ngechat ya. Suaranya Eka tadi kecil putus-putus. Saya rasa begitu untuk Pak Ahmad mungkin bisa kita akhiri dulu ya, sudah masuk ke jam isomah. Nanti kalau masih ada pertanyaan, termasuk pertanyaan yang Mbak Eka tadi, monggo, monggo nanti disampaikan di grup BA sehingga kita bisa melihat bersama dan kita coba jawab di sana. Saya kira begitu, Pak Ahmad, monggo kalau mau diakhiri. Oh iya, memang ini sudah istirahat ya Pak Rika. Dan teman-teman nanti kalau masih ada pertanyaan bisa di grup ketua kelompok ya KKN MPKN 2024 ya. Untuk saat ini kita selesai. Dan terima kasih Pak Rika sudah mendampingi, menjelaskan semuanya detail pelaksanaan KKNT ini. Dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Langsung saja ini kita akhiri ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya secara pribadi. Salam mendampingi teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jen Liv.